Halal darahnya penggal kepalanya si Paul. Kan kurang ajar, saudara. Uang. Kitabnya cabul. Kamu klaim katanya kitabnya fikihnya kamu ada di kitab fikih dan cabul. Lalu ngapain? Yang penistaan itu yang pertama, ya kan, dia bukan agamanya, dia Kristen, dia nafsir-nafsirkan seenaknya sendiri. Ya, itulah penistaan agama. Dan penistaan agama mengatakan Yesus tidak disalib, bahkan ya kan, makanya itu antikristus. Ya, semua yang ada di akal kita diputar balik. Lalu kita jawab, ngomongnya kita yang menista. Repot kan, padahal kan kita hanya menjawab. Makanya sekalian aja saya ngomong dengan vulgar. Yang nggak ada yang bisa tangkap saya, ya kan, tiap hari, ya kan. Lihat nih. Sedap kali ini saya, mana nih video short. Ya, sama Ibu Koni ini ya. Ibu Koni sih nggak usah dihitung ya. 674.000 ya. Viewer 420.000 viewer. Terus 273.000 viewer, 222.000 viewer, 214.000 viewer menegakkan benang apa? Burungnya tegak, ya, nggak bisa menegakkan benang yang basah, bisanya burungnya dia yang tegak, ya kan? 100.000, 149.000 viewer, mantap kali saya ngomong ini ya. Saya bikin short begini ya, apa? Nggak bisa apa-apa kan? Bisa aja cuma nangkep anak Batak doang sama Gratia Pelo, ya. Coba bayangin coba, berapa puluh nih? Hitung aja tuh. Lumayan ya, duitnya juga banyak ini nanti ya. Baru bulan Februari nanti dihitung katanya ya. Lumayan, duitnya banyak ini saudara. Luar biasa ya. Ya, mantap. Menista agama bukan, ini bukan menista agama. Saya mengatakan fakta kok. Anda mau ngomong apa nih? Pribumi, saya cerita tentang pribumi. Kafir, saudara, pembayar pajak terbesar di Indonesia dan orang kafir, saudara. Ya, lihat ada pengusaha sukses lagi-lagi orang kafir. Kemarin sekalinya ada pengusaha, ya kan? Sekali ada himpunan pengusaha pribumi itu malah gebuk-gebukan. Goblok-goblok orang pribumi. Apapun istrimu yang kafir, sudah lupa. Nah, 2020 nih. Jadi ya, kata pendamping Slim, Pak Slim, kalau itu kitab cabul, kenapa ada di kitab cabul lagi ngapain Slim? Halal darahnya penggal kepalanya si Paul. Kan kurang ajar, saudara. Uang. Kitabnya cabul. Kamu klaim katanya kitabnya fiktif, tapi nabinya kamu ada di kitab fiktif dan cabul. Lalu ngapain di sana? Coli kah? Pak, kenapa sih Pak nyinggung-nyinggung agama? Saya harus menjawab, saudara. Karena pertama kali nyinggung-nyinggung iman saya, saudara. Mantap ya, saudara ya. Ya, dengan berkata bahwa ya di dalam itu ya, dalam Al-Imran kamu harus lebih banyak ya, dan lebih banyak lagi bersikir sambil berkata Paul Zhang adalah Nabi ke-26. Berapa tuh? Lumayan saudara ya, 32.000 viewer. Ini kita coba lihat ini. Lihat orang. Dengan ini. Lihat nih, ini sama Ibu Gentir itu ya, Ibu Gila itu ya. Lumayan 214.000 viewer. Enak kan kayak saya kan? Jedar. Kebal hukum saudara. Mumet lah itu orang-orang saudara ya. Mumet saudara. Ini nanti Februari saya gajian ini dari YouTube ini Februari ini. Gitu saudara ya. Namanya berhikmat ya. Yang saya ngomong itu semua fakta semua. Nggak ada yang saya bohong, hoax nggak ada. Nggak ada saudara. Ya kan?
Anda tidak bisa melakukan ini di Indonesia, itu biar saya yang kerjain. Bukan saya sombong, saya lebih pintar daripada goblok juga ini kadang-kadang orang ya, saking fanatiknya sama Bambang Nusena. Jangan, karena Bambang Nusena tidak akan bisa ngomong seperti saya ngomong. Ngerti enggak? Dengan vulgar begini, ya kan? Makanya Nusena tidak bisa menangkan orang Islam. Saya sering menangkan orang karena saya vulgar ngomong jeder. Orang Islamnya, iya ya bener juga sih Paul ngomong ya. Bertobatlah dia. Makanya kita tiap bulan baptis orang. Ya, saya 65.000 viewer. Kalau nggak ada Napoleon Tai itu kan, ya Aceh aman-aman saja kan. Napoleon si Raja Tai, artinya tanpa Napoleon tidak berdaya, saudara. Contohnya saya, ya kan, bisa terhadap saya, nggak bisa apa-apa. Kalau ada yang bunuh saya, itu orang, bukan. Kalau Herodes, nggak ada yang bunuh, ditampar sama malaikat mati, saudara. Ananias Safira ditampar, mati, saudara. Ada 2 orang yang dulu mau memfitnah saya, mati, saudara. Mati. Saya nggak ngapa-ngapain. Kalau nggak ada ngapa-ngapain, saudara ya. Dulu ingat Yosua Tewu sama Saifuddin fitnah saya. Diasap kan? Selesai kan? Rudi Yohanes, kelar ya tahun ini sudah selesai, saudara. Bener nggak? Saya nggak main-main ya, saudara ya. Jangan pernah melagrang orang lagi, saudara, lagi melakukan peperangan. Konyol itu. Ya, kita nanti mau ini ya, saudara, bikin terusan. Ya, sekali lagi, mengapa kemarin laporan HMC kita tarik? Sudah setiap hari saya kasih tahu ya, saudara ya, nggak bosan-bosan. Cuman tolol Anda kalau sampai Anda nggak ngerti. Karena di dalamnya ada kebencian. Diminta oleh Rudi Yohanes buat laporin. Tadinya sih kita polos-polos saja. Tapi begitu di dalamnya sudah mulai ada kebencian, kita lepas, kita nggak mau. Jangan melaporkan orang karena ada kebencian. Saya nggak mau, saudara. Karena tadi melaporkan Julius itu bukan inisiatifnya kita, ya. Tapi karena kita solidaritas, kita mau dukung. Tapi begitu sudah ada kebencian di situ, kita nggak mau terlibat. Kita lepas. Itu ya, itu ya. Jadi supaya hati nurani kita bersih, banyak waktu buat ngelaporin. Gitu ya. Jadi kalau Anda yang masih nggak ngerti segala macam, udahlah, saya remove aja. Ya, bosen jawabnya soalnya ya. Raja Uti, silakan. Ya, jadi gini Pak Paul, memang banyak sekali sih Pak yang mempertanyakan kenapa Galar mencabut laporan terhadap Julius itu Pak gitu. Mereka maunya seperti itu, kenapa nggak diteruskan gitu kan? Sempat juga diskusi dengan Ibu Ketua dan ini ya Pak Ketua Galarua kan soal itu. Ya, memang menurut saya sih ya ada masalah taktisnya juga Pak Paul, karena kan pertama itu kan gara-gara memang si kan yang mau kita ikut melaporkan itu kan pertama ya Pak ya. Nah kemudian ketika sudah ikut melaporkan, tiba-tiba ini lawyernya Wak Donat ini kan yang mengancam-ancam kita kan. Saya dikasih lihat WA-nya itu sama Bu Ketua kemarin itu, bahwa salah nomor LP-nya itu Pak sama itu ini. Jadi kalian harus menghadap kami dulu seperti ini seperti itu. Bagus nggak usah dilaporkan Pak kalau udah kayak begitu. Istilahnya Pak kalau orang Medan bilang kisruh gitu. Ya bagus juga dicabut itu Pak Paul gitu. Artinya memang ya jangan melapor. Tapi memang kalau memang penegakan hukum ini memang kita tahu tidak adil ya. Tidak semua warga negara itu bersamaan kedudukannya ya. Masih ada perbedaan. Tapi kalau misalkan kasusnya HMC kemarin ya memang sudah kisruh itu Pak, karena jangan sampai itu lagi kembali lagi ya Bang Ardo, lembu yang punya susu, kambing yang punya nama Pak. Jadi jangan sampai kita dimanfaatkan untuk yang menari-nari, mendapatkan donasi banyak-banyak gitu kan untuk bikin kolam Pak Paul. Kira-kira seperti itu tambahannya. Oke Pak Paul silakan.
pribadi si Rudi Yohanes kepada si Julius, ada dendam pribadi. Ya, jadi kita nggak mau ikut di dalam. Ya, jadi kita nanti Ya, diperalat. betul betul. Jadi nggak usah ikut inilah kalau dia mau berantem sama Julius ya organisasi Jangan ya bawa-bawa jangan kita. Iya, terbawa-bawa. betul. Seakan begitu. Ya, saya menyelamatkan Anda semua dari itu kan uang Anda ya, uang Anda semua nggak mau. Ya, saya menyelamatkan Anda. Kalau nggak ada yang nanggung dosanya loh. Ya, Iya, dosa nurani Pak. Nurani kita Ya. lawan kalau misalkan melakukan. memenjarakan orang karena kebencian loh itu. Ya nggak boleh ya. Itu kan karena kebencian. Kita kan melaporkan HMC tujuannya kan karena ada penistaan agama. Ya, tapi begitu di dalamnya ditunggangi kebencian kita nggak mau. Harus benar-benar lepas. Lepas itu benar-benar harus ekstrim lepas. Jadi kita nanti nggak bergelut dengan hati. Nanti Pak Santember lagi sidang bergelut dengan hati nuraninya sendiri. Wah repot kan. Kita ini belain Rudi atau kita sedang. Akhirnya kan kita bergelut dengan nurani sendiri. Ayo kita ini ternyata belain Rudi. Wah nggak mau. Kan begitu kan. Kamu peranglah Ya, Pak, sama ya. HMC sendiri. Ternyata kalah ya. Perang kalah pinter ya. Ya, saya kira sih hadas Pak. Dia nggak mungkin kalah sama apapun dibilang Menang. di framing. Saya lihat Iya. lebih pintar si HMC. Cara dia menafsirkan omongan kita aja dia lebih walaupun dia sengaja pelintir-pelintir tapi tetap dia lebih tepat ngomongnya dia. Dia bisa ngerti. Ya, kalau si Betul, Rudi Pak. itu memang sudah membabi buta. Nggak Nah, membabi buta, apalagi dibilang katanya Pak karena Paul iri katanya. Dia bilang gara-gara ngelihat rumah anak terong dan kolam renang itu Pak Paul iri katanya gitu dengan itu semua gitu. Itulah framingnya sekarang Pak. Jadi udah pembabi buta Pak Paul. dia sudah membabi buta, sudah nggak jelas motivasi dia apa. Jadi kita mendingan kita seminggir Minggir ya. ya. Kita ini organisasi besar ya, bukan ecek-ecek duitnya banyak ya. Kita bukan ecek-ecek ya. Kita udah kayaknya belum pernah ada YouTubers. Cuman Cokro ya waktu itu ngumpulin 30 miliar ya. Itulah kalau Undangnya kayak Cokro kita. ya. Ya. Cokro. Ya. Kita ngumpulin 10 miliar ya. Cokro waktu itu 30 miliar. Yang ngalahin kita cuman Cokro TV itu. Organisasi ecek-ecek ya. Kita nggak mau kita ditunggangi oleh enggak ya, kita nggak mau. Nah juga saudara, ya ini kita peringatan buat Anda semua ya. Anda kalau mau ngelapor itu nggak sekedar lapor ya, dipersiapkan. Oh, kita udah siapkan ya, pasukan semua untuk aksi damai itu di depan Polda. Tapi ini kita mau bikin lagi ya Pak Santiamer ya untuk yang persiapan yang benar. Kita harus bersih, jangan karena kebencian, jangan karena kemarahan. Hanya kita minta equality saja, Pak. Ya kan, kita urusan dia mau dihukum cuman 1 bulan, pokoknya harus ada. Ini salah gitu loh. Kalau ini dinyatakan bersalah, ya kan, walaupun cuma 5 bulan kita tahu itu nggak adil. Tetapi kalau kita lihat ya memang pinter sih ya Waloninya, dia nggak ngelawan. Kalau KC kan malah jadi pertunjukan ya. Girang ya kan, orang Islamnya makin garang, makin marah, hakimnya makin bergirang, malah jadi pertunjukan. Nah, kita gitu ya. Nah, kalau anak Batak mau kita bela ya harus percaya kita, jangan kakinya separuh sama Rudi, separuh sama kita, nanti duitnya malah. Itu dia Pak Paul, itu dia masalahnya Pak. Iya, nanti malah buat bayar lawyer karena kita lawyernya nggak dibayar sama si ini, sama si Rudi Yohanes. Mau sidang, lawyernya nggak dibayar, nggak mau datang lawyernya, makanya nggak jadi sidang kemarin. Karena lawyernya nggak datang, bayar, duitnya ditilep semua buat bayar cicilan koperasi, kan dia tagih sama debt collector. Iya ya, serem juga ya kalau gitu. Mm-mm. Iya itu makanya Pak, jangan setengah-setengah kaki gitu, setengah kaki di sana, setengah kaki di sini kan gitu ya. Ya itu lagi, kembali lagi, jangan nanti lembu yang punya susu, kambing yang punya nama Pak Paul. Iya. Iya, Galarua yang capek-capek, nanti Wak Donat yang dapat nama, sama dapat donasi. Nah itu mungkin kita harus hati-hati benar. Gitu.
Lanjut dulu nih.